Sekolah online ya pasti ya? Iya. Iya. Nah kalau itu sebelum kita mau masuk ke ibadah sekolah minggu, kita mau mempersiapkan hati kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau akan belajar apa ya? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah ini semua seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Engkau yang telah mengampuni akan dan dosa kami, pujilah Engkau tepat selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, Keisha, kamu mau nanya nih. Hari ini Keisha belajar kan untuk memuji nama Tuhan? Pagi ya. Iya, bahagia. Nah, teman-teman adik-adik di rumah juga pasti bahagia ya memuji nama Tuhan. Tentunya Tawanda harus selalu bahagia. Iya. Nah, kalau gitu, karena kita bahagia dan adik-adik di rumah bahagia, kita akan lanjut ujian hari ini. Kurasa bahagia. Bersama
memuji kasihnya Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kakak akan ajak lagi adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Masih semangat kan, Cecil? Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat? Makasih loh Kak. Oke, kalau gitu kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri sama-sama ya. Kita mau angkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Nyanyi lagi, Keisha ternyata masih semangat nih ya Kak. Iya, semangat ya. Nah, di rumah juga harus semangat nih. Biar tambah lebih semangat, kita mau sambil bilang juga nih. Kita mau ngomong pujian apa? Keisha? Jagalah hatimu. Iya, jagalah hatimu terhadap dosa.
harus selalu buat Yesus tersenyum. Nah, tiba saatnya kita mau kasih yang terbaik nih Keisha, Kawanda. Iya, Lewat persembahan. Kita mau angkat satu pujian lagi. tapi sebelum itu Kak, kita adik-adik di rumah jadi punya persembahan. Ya, bukan buat adik-adik, buat adik-adik kita kembali ke majelis lingkungan masing-masing. Karena boleh ke kamar guru sekolah langsung. Oke Kak. Oke, yang di rumah sudah siap persembahannya? Sudah mempersiapkan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Sudah ya Kak? Ya, kita mau undang adik-adik untuk menyanyi apa ya Keisha? Pujiannya? Sangatku. Oke. Aku kerja baru. Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Semoga persembahan ini berguna di gereja kami. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Joni, Iya, Kak. Nah, sebelum ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Kali ini Iya. siapa yang minggu ini yang mau menceritakan firman Tuhan? Siapa ya Keisha? Keisha kamu? Ibu Pendeta. Oh iya, ibu pendeta siapa? Ibu pendeta deh. Meli. Nah, sebelum kita adik-adik di rumah juga sudah siapa nih? Seperti alat tulis. Terus apa lagi Keisha? Alkitab. Alkitab. Terus Siapa lagi deh? buku tulis. Buku tulis. Dan yang Tapi paling yang penting pertama, apa? Mati. Iya. Iya, nanti kita dipersiapkan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau angkat lagu pujian. Apa ya? Oh, alangkah. Alangkah. Alangkah
cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah berkumpul dan siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami diberikan telinga yang mendengar dan hati yang menerima, sehingga kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi kuasa Roh Kudus mengajak kami akan kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami berserah diri dalam anugerah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar adik-adik? Ibu harap semuanya baik-baik ya. Kita sudah melewati beberapa waktu lamanya dalam masa pandemi ini dan kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, Ibu mau tanya, di rumah kira-kira siapa yang pernah dimarahi oleh papa mama? Ayo angkat tangan. Iya, jujur ya, pasti semua pernah dimarahi. Nah, tapi kalau dimarahi orang tua, itu bukan berarti mereka tidak sayang lagi atau tidak suka dengan kita atau membenci kita. Ya, tetapi sebaliknya kita dimarahi karena kita disayang oleh orang tua kita. Nah, kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai dengan yang ke-16. Tetapi kita akan membaca tidak semua ayat, kita hanya akan membaca dari ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Nanti sisa ayatnya kalian akan baca sendiri, ya. Baik, kita akan lihat 2 Raja-Raja 24 ayat dimulai dari ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim Raja Yehuda dan mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, dan para pembesarnya, dan para pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Raja siapa ya? Ya, Raja Yosafat ya. Nah, Raja Yosafat adalah raja yang baik. Tetapi saat ini kita mendengar cerita tentang Raja Yoyakim, raja yang jahat. Raja Yoyakim ketika naik tahta, ayahnya memang meninggal, ya, sehingga dia menggantikan ayahnya. Tapi sayangnya Alkitab mencatat di ayat yang ke-9 yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi rupanya Yoyakim melakukan apa yang jahat, dia meniru ayahnya yang jahat. Ayahnya yang jahat ini bernama Raja Yoyakim, ya, hampir mirip. Kalau anaknya namanya Yoyakin,
N di belakang, tapi ayahnya bernama Yoyakim, M yang di belakang. Ya, nggak boleh ketukar ya. Nah, adik-adik, sehingga karena dia berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan menjadi marah. Kira-kira apa ya kejahatan dari Raja Yoyakim ini? Kejahatannya adalah dia melakukan penyembahan berhala. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi marah. Dan Tuhan menghukum Raja Yoyakim dengan cara membiarkan Raja Yoyakim diserang oleh musuhnya dari negeri Babel. Dan ketika itu Raja negeri Babel yang bernama Nebukadnezar datang bersama sejumlah bala tentara yang sangat besar. Raja itu mengepung kota Yerusalem dan berusaha untuk masuk ke kota Yerusalem, mengalahkan prajurit Yoyakim. Dan akhirnya prajurit Yoyakim kalah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan Raja Babel yang begitu besar dengan pasukannya yang begitu banyak. Dan akhirnya Raja Yoyakim ditawan. Dia dan seluruh keluarganya ditawan. Raja Yoyakim menyerahkan dirinya kepada Raja Babel. Dan adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dihukum oleh Tuhan. Tidak hanya itu, Raja Babel juga mengambil harta benda yang ada di bait Allah. Bait Allah ada benda-benda yang berharga, itu dirampas semua oleh Raja Babel. Tapi juga istana Raja Yoyakim itu dimasuki oleh musuh, dan semua harta benda dari Raja Yoyakim juga diambil oleh Raja Babel. Dan adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, setelah harta benda dirampas, tidak cukup itu saja. Rakyat yang berjumlah cukup banyak itu, yaitu 7.000 orang-orang yang pandai dari kerajaan, dari istana Raja Yoyakim juga ditawan, diambil. Juga rakyat berjumlah 1.000 orang, yaitu rakyat yang bisa bekerja. Mereka adalah tukang-tukang yang pandai, diambil semuanya oleh Raja Yoyakim. Sehingga dalam jumlah yang besar, Raja Babel menawan orang-orang dari negeri Yehuda. Raja Yoyakim bersama sejumlah besar rakyatnya dibawa semua ke negeri Babel. Mereka menjadi tawanan raja. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menegur dengan keras Raja Yoyakim karena tidak mau taat kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang? Tidak. Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Sama seperti kalau kita ditegur oleh orang tua kita karena kita buat kesalahan. Tujuannya bukan untuk menyakiti kita. Kadang-kadang kita kesal dan marah. Katanya sayang sama anaknya, kok anaknya dimarah-marahin? Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kemarahan orang tua bukan untuk menyakiti kita, tetapi kemarahan orang tua adalah untuk menegur kesalahan kita supaya kita menjadi anak yang lebih baik, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang tahu aturan. Ya. Kalau kita terus berbuat salah, tapi kita nggak pernah dimarahin, lama-lama kita bilang, buat ini nggak apa-apa kok, buat itu nggak apa-apa kok. Lama-lama kita jadi anak yang kurang diajar. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita ditegur oleh orang tua kita, kita dihukum oleh orang tua kita harus belajar untuk menerima, bukan justru malah melawan balik, malah lebih marah lagi dengan orang tua. Tidak begitu,
anak-anak Tuhan harus rendah hati, harus belajar untuk menerima kalau ditegur, dan harus katakan, maafkan saya tahu saya salah. Nah, kalau kita bisa berkata seperti itu, kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Sehingga walaupun kita harus menerima hukuman, tapi hukuman itu adalah untuk kebaikan kita, untuk mendidik kita menjadi anak yang baik. Nah, Raja Yoyakim memang dihukum bersama dengan seluruh rakyat Yehuda, ya. Tetapi itu semua untuk kebaikan mereka, supaya mereka sadar bahwa meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain itu dosa yang besar, ya. Sehingga mereka harus bertobat kembali kepada jalan-jalan Tuhan, kembali hidup dalam kebenaran. Adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita, tetapi kita masih ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Oleh karena itu, kita akan buka dari Amsal 3 ayat yang ke-11. Amsal 3 ayat 11. Bunyinya, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, sekali lagi, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, ini ayat hafalan kita minggu hari ini. Dicatat dan dihafalkan ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini cerita kita. Kiranya kita semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran, dan anak-anak yang rendah hati, sedia minta maaf kalau kita berbuat salah. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Terima kasih kakak pengasuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan yang diberitakan sama Ibu Pendeta Nelly. Nah, kali ini Ibu Pendeta Nelly cerita apa ya, Pak? Tentang seorang raja, dia itu tidak taat sama Tuhan, Kak. Dia berbuat jahat sehingga membuat Tuhan marah, dan akhirnya semuanya diambil sama Tuhan, baik itu harta bendanya sama kekuasaannya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik berbuat salah sama temannya, jangan lupa untuk segera meminta maaf ya. Kalau kita berbuat salah, kita harus mau untuk minta apa guys ya? Minta maaf. Nah, sekarang untuk meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyi angkat satu pujian. Apa guys ya? Aku anak keras. Iya. Aku
udah masuk bulan apa ya Kak? Bulan November Kak. Wah, bulan November berarti dikit lagi apa ya Kisya? Bulan Natal. Wah, udah gak sabar banget Kisya, kita mau mempersiapkan Natal. Kira-kira di masa pandemi kayak gini, gimana ya hari Natalnya? Nah, untuk persiapan Natalnya, kali ini kita mau kerja online. Adik-adik. Kesia nggak perlu bersedih ya, dan teman-teman juga di rumah adik-adik nggak perlu bersedih. Meskipun dalam masa pandemi kita masih tetap merayakan Natal. Nanti adik-adik bisa membuat video ya Kak, Kawanda ya. Dan Kesia juga jangan lupa buat video nanti menyanyikan lagu Natal. Apa aja nih Kak lagunya? Ada Selamat Hari Natal, terus yang satu lagi apa Kawanda? Malam Sunyi. Iya, jadi kita menyanyikan dua lagu. Nanti adik-adik yang di rumah minta sama mama papanya untuk di videoin. Nanti bisa kirim ke kakak sekolah minggunya ya. Nah, ini dia adik-adik cuplikan dan link video untuk cuplikan Natalnya. Nah, Kawanda, Kesia, tadi adik-adik yang di rumah juga udah saksikan ya link dari video yang kita kirim untuk nanti itu kita tampilin pada saat ibadah perayaan Natal kita nanti tanggal berapa ya Kawanda, Kesia? Tanggal 19 Desember. Desember. Jadi lupa nanti adik-adik bikin videonya ya, terus dikirimin. Nanti akan ditampilkan di malam minggu. Kak, kayaknya ada yang ulang tahun. Siapa ya Kisya? Kakak Ria. Wah, Kak Ria. Kira-kira berapa tahun ya Kak sekarang? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Tanggal berapa ya? Tanggal 31 ya Kak? Iya, 31 Oktober Kawanda. Wah, hebat. Nah, kalau gitu kita mau menyanyikan selamat ulang tahun untuk Ria. Ayo Kak, kita ucapin bareng-bareng yuk. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Ria. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Kawanda, Kesia, kayaknya kita udah mau selesai nih ibadahnya. Yuk. Tapi jangan bersedih, minggu depan kita pasti akan muncul lagi nanti, akan ibadah lagi. Iya, pasti akan ada ibadah online lagi untuk sekolah minggu. Jadi adik-adik di rumah harus semangat juga ya. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, akan ada lagi pendeta Yuli yang akan memimpin berdoa. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau pada pagi hari ini kami boleh menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu saat ini masih belajar dari rumah. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan kami semangat dan kemampuan untuk terus dapat belajar di sekolah meskipun kami berada di rumah. Biarlah kami diberikan roh ketekunan untuk mampu menyimak semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga kami supaya keluarga kami tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dalam masa-masa pandemi yang ada ini. Kami juga terus berdoa supaya kami diberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Dan sekalipun kami harus keluar rumah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami supaya tetap dapat melayani kami dengan setia. Berikan hikmat bijaksana Tuhan supaya mereka juga dapat terus melayani dengan baik. Berkati semua guru-guru sekolah minggu kami supaya dapat melakukan penata layanan dalam kesatuan hati di dalam kasih Kristus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Ria yang saat ini berulang tahun di usia yang ke-12. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati teman kami Ria supaya tangan kasih-Mu juga menolong dia dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Berikan dia kepintaran untuk bisa belajar dengan baik di sekolah. Berikan dia hati yang tulus dan taat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan Ria juga kesehatan supaya dapat menjalani hari-hari dengan penuh keceriaan dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sebagai jemaat-Mu Pok Pelita. Biarlah kami, semua keluarga kami senantiasa dalam lindungan kuasa kasih Tuhan, senantiasa dalam kasih sukacita Tuhan. Dan gereja kami juga terus dalam penata layanan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami supaya dimampukan untuk terus dapat melayani rakyat Indonesia kami yang ada di dalamnya ini, senantiasa juga boleh disejahterakan sekalipun dalam masa yang sulit saat ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan akhirnya inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sampai di sini ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Harapan Ibu supaya kalian tetap sehat,
dengan cara menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau dari mana-mana selalu mencuci tangan. Ya, dan di rumah juga jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan tidak lupa selalu berdoa supaya Tuhan senantiasa berserta dengan kita semuanya. Dan selamat